Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai pembelajaran kontekstual integratif. Kelompok 6 beranggotakan Ade Ilvan Muhammad Rifki, Hanifani Daul Haq Badriyah, Sitompul Hertalentasari, Septiani Sri Rahayu, dan Silva Lydia. Bahasan yang pertama mengenai definisi pembelajaran kontekstual integratif. Pembelajaran kontekstual integratif merupakan pembelajaran tematik integratif berbasis kontekstual dengan pemahaman bahwa konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa dengan menyatupadukan materi-materi yang ada. Penerapan pembelajaran kontekstual integratif di sekolah dasar menuntut adanya pembelajaran yang terintegrasi antar satu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Meskipun buku guru dan buku siswa yang tersedia saat ini dapat dijadikan sumber belajar, namun perlu diupayakan adanya skenario pembelajaran yang terintegrasi untuk membantu siswa memahami berbagai ilmu pengetahuan yang berpangkal dari tema-tema yang melekat dalam kehidupan dan lingkungannya. Lalu, adapun definisi pembelajaran kontekstual integratif menurut Haryati. Haryati berpendapat bahwa pembelajaran tematik atau kontekstual integratif ini sangat cocok diajarkan pada siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah, karena tahap ini anak masih berpikir holistik. Artinya, anak masih memahami sesuatu sebagai kesatuan, bukan terpisah-pisah. Yang selanjutnya yaitu asumsi pembelajaran kontekstual integratif. Pada pembelajaran kontekstual integratif berasumsi bahwa peran siswa dalam pembelajaran adalah sebagai subjek pembelajaran, di mana dia membangun sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya dengan memadukan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Adapun pembelajaran tematik berbasis kontekstual integratif ini dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa karena pembelajaran tematik menuntut siswa aktif dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka pelajari. Selain dari itu, menurut Rusman menyatakan bahwa pembelajaran tematik berbasis kontekstual integratif merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif menggali dan menemukan konsep-konsep serta prinsip secara menyeluruh, bermakna, dan dapat dipercaya. Lalu selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran kontekstual integratif. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran tematik ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Sehingga si tema tersebut merupakan pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pembicaraan. Lalu, adapun tujuan-tujuan pembelajaran kontekstual integratif menurut Kemendikbud, yaitu ada 8 poin. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dengan tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi di dalam dunia nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mereka dalam mata pelajaran yang disajikannya secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih, atau adapun melakukan pengayaan. Yang kedelapan, budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, komponen pembelajaran kontekstual integratif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mewarnai dunia pendidikan. Pendidikan sebagai tuntutan nasional sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, berimplikasi secara nyata dalam program pendidikan dan kurikulum sekolah. Tujuan dari program kurikulum dapat tercapai dengan baik jika programnya didesain secara jelas dan aplikatif. Dalam hubungan inilah,
para guru dituntut untuk memiliki kemampuan mendesain programnya dan sekaligus menentukan strategi instruksional yang harus ditempuh. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pembelajaran atau desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus. Komponen desain mata pelajaran tematik meliputi yang pertama, identitas mata pelajaran yang terdiri dari nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Kedua, kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai. Ketiga, materi pokok beserta uraian yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Keempat, strategi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kelima, alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Keenam, penilaian dan tindak lanjut. Prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa serta tindak lanjut hasil penilaiannya. Selanjutnya yaitu sintak pembelajaran kontekstual integratif. Yang pertama, menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Kedua, mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari mata pelajaran yang akan dipadukan. Ketiga, memilih dan menetapkan tema topik pemersatu. Keempat, membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Kelima, menyusun silabus pembelajaran tematik. Keenam, yaitu menyusun rencana pembelajaran tematik. Selanjutnya yaitu penjelasan dari slide sebelumnya. Yang pertama, penetapan mata pelajaran yang akan dipadukan. Tahap ini sebaiknya dilakukan setelah membuat pemetaan kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, dengan maksud supaya terjadi pemerataan keterpaduan dan pencapaiannya. Pada saat menetapkan beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan, sebaiknya sudah disertai dengan alasan atau rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh siswa dan kebermaknaan belajar. Kedua, mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. Pada tahap ini, dilakukan pengkajian atas kompetensi dasar pada jenjang dan kelas yang sama dari beberapa mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan dengan menggunakan payung sebuah tema pemersatu. Sebelumnya, perlu ditetapkan terlebih dahulu aspek-aspek dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan. Contoh yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, aspek yang diangkat yaitu berbicara. Pada pelajaran matematika, aspek yang diangkat bilangan cacar sampai dengan 3 angka. Pada pelajaran IPA, makhluk hidup dan proses kehidupan. Pada pelajaran kerajinan tangan dan kesenian, ritme, warna, dan garis. Berdasarkan pemetaan aspek dalam setiap mata pelajaran, sebagaimana tadi disebutkan, maka dapat disimpulkan kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. Bahasa Indonesia mendeskripsikan binatang di sekitar secara lisan, matematika memahami konsep urutan bilangan cacah, IPA mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah dan sekolah, SBK yaitu menanggapi berbagai unsur rupa, bintik, garis, bidang, warna, dan bentuk. Ketiga, pemilihan dan penetapan tema. Tahap berikutnya yaitu memilih dan menetapkan tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi dasar dan indikator pada setiap mata pelajaran yang akan dipadukan pada kelas dan semester yang sama. Dalam memilih dan menetapkan tema, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadi proses berpikir pada diri siswa serta terkait dengan cara dan kebiasaan belajarnya. Kedua, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Ketiga, penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat dan dikenali oleh siswa. Ruang lingkup tema yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Tema yang terlalu luas bisa dijabarkan lagi menjadi anak tema atau subtema yang sifatnya lebih spesifik dan lebih konkret. Anak tema atau subtema tersebut selanjutnya dapat dikembangkan lagi menjadi suatu materi atau isi pembelajaran. Keempat, menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu.
Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar pada setiap masing-masing mata pelajaran yang akan dipadukan dengan tema pemersatu. Pemetaan tersebut dapat dibuat dalam bentuk bagan atau matriks jaringan tema yang memperlihatkan kaitan antara tema pemersatu dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Contoh tema pemersatu yang diambil binatang. Dalam bahasa Indonesia, mendeskripsikan binatang di sekitar. Dalam matematika, memahami konsep urutan bilangan cacah. Dalam pengetahuan alam, mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah dan sekolah. Pada SBK menanggapi berbagai unsur rupa, bintik, garis, binatang, warna, dan bentuk. Dalam pemetaan tema dan kompetensi dasar, harus tampak juga hubungan tema pemersatu dengan indikator-indikator yang ingin dicapainya. Kelima, penyusunan silabus pembelajaran tematik. Dari hasil seluruh proses pada tahapan sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus pembelajaran tematik. Adapun pengertian dari silabus yaitu penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok materi yang perlu dipelajari siswa. Jika ada kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang tidak bisa dikaitkan dalam pembelajaran tematik, dapat disusun dalam silabus tersendiri. Format silabus disusun dalam bentuk matriks dan memuat tentang mata pelajaran yang akan dipadukan, kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, materi pokok, strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, alokasi waktu yang dibutuhkan, dan sumber bahan pustaka yang dijadikan rujukan. Keenam, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu disusun suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penyusunan rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Adapun komponen rencana pembelajaran tematik meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai, materi pokok beserta uraian yang perlu dipelajari siswa, strategi pembelajaran, alat dan media yang digunakan, dan penilaian dan tindak lanjut. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran konseptual integratif. Menurut Prieto, karakteristik itu yang pertama ada berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru di sini lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Lalu ada pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di dalam kelas-kelas awal sekolah dasar, fokus pembelajaran ini diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat atau yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Lalu keempat, itu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Nah, hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, itu bersifat luas atau fleksibel. Kenapa? Karena guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Dan yang terakhir itu ada hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ada prinsip kontekstual integratif. Yang pertama itu ada pembelajaran tematik berbasis konseptual integratif dengan memiliki satu tema yang aktual. Lalu ada pembelajaran tematik berbasis konseptual integratif dengan tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Lalu ada pembelajaran tematik berbasis konseptual integratif perlu memilih beberapa materi pelajaran yang mungkin saling terkait. Lalu ada materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema
selalu mempertimbangkan karakteristik siswa. Dan yang terakhir, ada materi yang dipadukan dengan tidak terlalu dipaksakan dengan siswa. Lalu pada prosesnya pun atau pada proses pelaksanaan pembelajaran tematik ini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu ada guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Lalu pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Lalu guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri, self-evaluation di samping bentuk penilaian lainnya. Dan yang terakhir itu guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah disepakati. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran konseptual integratif. Yang pertama itu ada kelebihan dari pembelajaran ini. Yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu yang ditetapkan oleh guru. Lalu siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran yang lain. Lalu ada siswa bisa merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Lalu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat dipersiapkan sekaligus. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Lalu kompetensi agar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Lalu yang terakhir ada mampu membangun motivasi belajar siswa. Pembahasan selanjutnya mengenai kelemahan dari pembelajaran kontekstual integratif. Yang pertama, menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Dalam pengembangan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek intelijensi. Hal tersebut karena model pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan kemampuan analitik atau menjiwai, kemampuan asosiatif atau menghubung-hubungkan, dan kemampuan eksploratif dan elaboratif atau menemukan dan menggali. Lalu kelemahan yang kedua, pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran seperti objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. Lalu yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Dan yang terakhir, pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Artinya, antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya itu bisa digabungkan dalam satu metode pembelajaran. Selanjutnya, ada contoh dari pembelajaran konseptual integratif. Di sini kami coba aplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru ingin menerapkan aspek-aspek keterampilan berbahasa diberikan secara terpadu, misalnya menyimak dan berbicara. Contohnya, guru menceritakan sebuah peristiwa, siswa menyimak cerita tersebut. Setelah selesai, siswa diberi waktu sejenak, kemudian guru meminta salah seorang siswa menceritakan kembali isi cerita itu dengan bahasa atau kalimat-kalimat siswa sendiri secara ringkas. Atau contoh yang lain, guru telah mempersiapkan 2 atau 3 orang siswa untuk mengadakan dialog dengan rambu-rambu yang diberikan oleh guru. Pada jam yang telah ditentukan, siswa yang mendapat tugas melakukan dialog di depan kelas, siswa yang lain menyimak.
Setelah selesai, siswa diberi waktu untuk berpikir, kemudian salah seorang atau 2-3 orang siswa diminta mengemukakan isi atau kesimpulan dari dialog tersebut secara bergilir. Atau dapat juga siswa diminta memberikan pendapatnya, tanggapannya tentang isi dialog tersebut. Dalam hal ini, yang diutamakan ialah kemampuan siswa memahami apa yang mereka simak itu dan kemampuan mengemukakan pikirannya. Karena yang mendapat kesempatan berbicara hanya beberapa siswa, yang lain diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya mengenai dialog yang dilakukan oleh teman-temannya yang mendapat kesempatan di depan kelas. Dengan cara-cara tersebut, guru memadukan menyimak dan berbicara.